Bab 556. Tang Ze Kazuo meniup peluit, dan tiga sosok aneh melintas di kedalaman hutan lebat. Kazuo Tang Ze datang ke China dan membawa tiga master ninja bersamanya. Ketiga pembunuh ini pandai membunuh dengan serangan diam-diam, dan mereka bertiga bekerja sama dengan sempurna dan dapat mencapai pukulan yang fatal. Pergilah, bawa kembali kepala pemuda Cina itu. Kazuo Tang Zawa melambaikan tangannya, dan ketiga ninja itu segera menghilang di hutan lebat. Pada saat yang sama, Alex Chu sudah tiba di hutan di mana He Xiaolin telah diserang sebelumnya. Melihat pengawal keluarga He yang tewas dan terluka, alis Alex Chu berangsur-angsur mengernyit. Pengawal ini semua dibunuh dengan pedang ninja, dan masing-masing mematikan. Yulin. Xiao Gang juga memimpin orang untuk mengejarnya, dan mayat ditemukan lebih jauh, itu adalah Yulin dan yang lainnya. Masing-masing Yulin dan mereka memiliki lubang di tubuh mereka, ini adalah luka dari senapan sniper, dan dari tempat mereka jatuh, dapat dilihat bahwa banyak dari mereka ditembus oleh peluru yang sama satu demi satu. Ini, Huazi. Seorang pengawal menemukan tubuh Huazi. Semua orang tercengang pada saat ini. Huazi adalah pengawal He Xiaolin, kemanapun He Xiaolin pergi, Huazi akan tetap di sana, tapi sekarang Huazi sudah mati. Dengan cara ini, Tuan He, mungkin terbunuh. Xiao Gang dan para pengawal mengatupkan gigi mereka, mengepalkan tinju mereka, dan tubuh mereka sedikit gemetar karena kemarahan yang berlebihan. Pembunuh sialan ini, tidak peduli siapa yang mempekerjakan mereka, aku harus membunuh mereka, mengapa Tuan dan saudaranya yang sudah meninggal membalas dendam. Pada saat ini, Alex Chu tiba-tiba berkata, Huazi dibunuh oleh orangnya sendiri. Apa? Saat mereka mendengar ini, semua orang gemetar dan menatap Alex Chu dengan tidak percaya. Huazi, dibunuh oleh orang keluarga He sendiri. Perhatikan baik-baik, Huazi terbunuh oleh peluru pistol. Ini tidak sama dengan mereka yang terbunuh oleh senjata penembak jitu. Apalagi, dia ditembak langsung di kepala dari depan. Bahkan, ada beberapa luka peluru pistol lainnya di tubuhnya. Ketika semua orang mendengarnya, mereka dengan cepat mengamati dan menemukan bahwa itu persis sama dengan apa yang dikatakan Alex Chu. Dengan kekuatan puncak kekuatan internal Huazi, apalagi peluru pistol, bahkan peluru senapan sniper dapat dihindari. Xiao Gang dengan serius berkata, dengan kata lain, ketika dia diserang, dia tidak bereaksi sama sekali untuk bersembunyi. Karena orangnya sendiri, atau bahkan orang terdekat, yang menembakkan pistol, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Bereaksi sama sekali. Begitu dia berbicara, Xiao Gang mengerutkan kening dan memikirkan dua orang yang paling mencurigakan di benaknya. Salah satunya adalah Zhou Meng dan yang lainnya adalah He Bing. Di tempat kejadian, selain tubuh He Xiaolin dan He Liwer, kedua orang ini hilang. Dan He Liwer bahkan tidak menembak sama sekali, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, jadi dia jelas bukan orang yang membunuh Huazi. Zhou Meng adalah saudara ipar Tuan He, pengurus rumah tangga keluarga He, dan He Bing adalah putra Tuan He. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Ekspresi wajah semua orang sangat rumit. Mereka tidak percaya bahwa semua ini dilakukan oleh Zhou Meng dan He Bing. Tapi kebetulan mereka berdua yang paling mencurigakan. Hanya Alex Chu yang menggelengkan kepalanya. Seolah tidak terlalu terkejut dengan apa yang terjadi hari ini. Mengenal orang, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati. Samar-samar meninggalkan kalimat, Alex Chu berbalik dan bergegas ke gunung. Jauh di pegunungan dan hutan. Alex Chu menggabungkan tubuhnya dengan hutan, seperti hantu, perlahan-lahan meraba-raba ke depan sepanjang jejak kaki di tanah. Tuan Chu, di mana Anda? Tidak jauh di belakang terdengar suara cemas Xiao Gang dan yang lainnya. Kamu tidak perlu menemukanku, aku tepat di depan, kamu memperhatikan penyembunyian. Alex Chu melihat bahwa Xiao Gang dan yang lainnya sedang mencarinya, jadi dia menjawab. Ketika kata-kata Alex Chu terdengar di telinganya, Xiao Gang menjadi tenang, dan matanya menyala dengan nyala api. Semua orang tahu bahwa Alex Chu adalah kunci untuk membalas dendam. Karena Alex Chu telah pindah, itu berarti pembunuhan akan segera dimulai. Alex Chu membuka sosoknya ke depan dan bergerak maju seperti berpacu, menebak bahwa dia tidak jauh dari musuh, dan baru kemudian secara sadar melambat. Hah! Tiba-tiba, ada sedikit suara di sisinya. Suara itu hampir tidak terdengar di hutan. Tapi itu jatuh di telinga Alex Chu dengan sangat keras. Ninja! Hehe! Sebuah seringai melintas di mata Alex Chu, dan bukannya menyembunyikan sosoknya, dia berdiri tegak. Keluarlah, biarkan aku melihat seberapa kuat ninjamu. Namun, hutan kembali sunyi, tanpa suara. Di lingkungan terbatas seperti hutan,
penglihatan dan pendengaran dibatasi, tetapi berbeda untuk ninja, semakin ribut dan gelap lingkungan, semakin baik tindakan mereka. Di belakang mereka, Xiao Gang dan yang lainnya terus bersembunyi. Mereka mendengarkan sebentar, tetapi tidak menemukan kelainan. Mereka tidak bisa menahan keraguan di hati mereka, tetapi karena kepercayaan mereka pada Alex Chu, mereka masih berdiri dalam pertempuran dan melakukannya tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Akhirnya, Xiao Gang dan yang lainnya melihat bahwa sekelompok gulma perlahan mendekati Alex Chu, seperti sekelompok hantu, cepat dan lambat, sulit untuk menangkap keberadaannya. Xiao Gang tiba-tiba bertanya-tanya, apa ini? Pada saat yang sama dia ragu-ragu, sekelompok gulma tiba-tiba merangkak ke arah Alex Chu, tampak seperti seseorang, tetapi mengenakan kamuflase yang terbuat dari gulma, itu bisa menyembunyikan seseorang. Jika tidak dekat, dan pihak lain kebetulan di sana. Sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah seseorang. Xiao Gang terkejut, menyamar dengan sangat halus, dia memang ninja terbaik dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi. Dan ujung dari arah ninja adalah tempat Alex Chu berdiri. Sebelum Xiao Gang meneriakkan kata, perhatian, Alex Chu tampaknya memiliki mata yang tumbuh di belakang punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menabrak awan, gulma, yang mengenai punggungnya dengan telapak tangan di udara. Ledakan. Dengan suara teredam, pakaian kamuflase ninja itu meledak, rumput liar beterbangan di langit, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang jatuh. Tepat di depan Xiao Gang. Xiao Gang melihat dan melihat mata, hidung, mulut, dan telinga ninja itu berdarah. Ninja ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, dan dikejutkan oleh telapak tangan Alex Chu. Telapak tangan Alex Chu sangat menakutkan. Keluar. Setelah Alex Chu dengan mudah membunuh seorang ninja dalam gempa bumi, dia berdiri di sana seperti orang yang kesepian, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah apa yang baru saja dia bunuh bukanlah ninja yang menakutkan, tetapi hanya serangga. Orang-orang Huaxia, matilah. Begitu suara itu jatuh, dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari hutan dan mengepung Alex Chu. Keduanya mengenakan penyamaran yang sama seperti ninja yang meninggal sebelumnya, dan mereka juga memegang pedang ninja di tangan mereka, dengan kemarahan di mata mereka. Dia menatap Alex Chu dengan marah. Alex Chu, kami akan membunuhmu. Bab 557. Selain kemarahan, tatapan mereka ke arah Alex Chu lebih bingung. Mereka tidak tahu mengapa Alex Chu bisa mengetahui lokasi temannya secara sekilas dan membunuhnya dengan mudah. Anda tahu, penyamaran mereka sangat luar biasa sehingga tidak mungkin orang biasa melihatnya dengan mata telanjang. Kamu bertanya-tanya mengapa aku bisa membunuh temanmu, kan? Alex Chu mengungkapkan keraguan di hati pihak lain dengan santai, dan kemudian dengan dingin berkata, mengapa aku tidak mengirimmu ke neraka untuk menemuinya dan bertanya secara langsung? Bodoh. Kepalamu akan dipenggal hari ini. Kedua ninja itu berbicara bahasa Cina yang buruk dan berteriak dengan marah. Alex Chu tidak mengubah ekspresinya, tetapi berkata dengan lemah, kamu ingin membunuhku, bahkan jika kamu bisa mencobanya. Suara Alex Chu sangat datar, wajahnya tenang. Ada kontras yang sangat besar dengan penampilan kedua ninja yang melompat seperti guntur. Dan semakin tenang Alex Chu, semakin marah kedua ninja itu. Mereka merasa bahwa Alex Chu tidak menganggapnya serius. Ini adalah penghinaan dan penghinaan terhadap ninja. Detik berikutnya, dua pisau ninja tajam muncul di tangannya, tanpa peringatan, dan pada saat yang sama menyapu pisau ke leher Alex Chu. Alex Chu melihat samar, dan bersandar sedikit, menggosok dua bilah ninja dengan ujung hidungnya. Itu cukup bagus. Kedua ninja itu berteriak dengan dingin, meskipun pedang yang dingin dan tajam itu gagal, mereka terus menebas ke arah Alex Chu, secepat guntur. Kali ini, Alex Chu tidak bersembunyi. Sebaliknya, dia berdiri diam di tempat. Sama sekali tidak ada rencana untuk menghindari serangan itu. Ninja, apakah itu luar biasa? Ninja, tentu saja hebat. Kedua ninja itu meraung bersamaan, dan pisau di tangan mereka hampir berubah menjadi dua pelangi yang mengalir. Cepat, terlalu cepat. Adegan ini menakuti Xiao Gang dan yang lainnya, mengapa Alex Chu tidak menghindarinya? Jika tidak bersembunyi, itu akan terlambat. Kedua ninja menunjukkan senyum terkejut. Mereka tertawa dengan lancang. Selama pedang ninja bergerak maju 1 inci, itu bisa menembus dada Alex Chu. Ketika saatnya tiba, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Grandmaster Huaxia tidak lebih dari itu. Seniman bela diri biasa telah mengejar peningkatan ranah sepanjang hidup mereka, tetapi mereka mungkin tidak dapat menjadi kuat sepanjang hidup mereka. Dan para ninja kita berlatih keterampilan membunuh. Jadi, aku akan menggunakan darah untuk membuatmu ingat hari ini,
ninja, jangan dihina. Keduanya mencibir, suara mereka penuh sarkasme dan arogansi. Sangat takut bahwa Xiaogang dan kulit yang lain berubah, dan Alex Chu berkeringat dari lubuk hatinya. Tepat ketika kedua pisau itu hanya berjarak 1 cm dari dada Alex Chu. Lengan Alex Chu terentang tiba-tiba seperti guntur, dan dengan jari kedua tangan, mereka menjepit ujung dua pedang ninja. Rintik. Dua pedang ninja membeku di udara, tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras kedua ninja itu menggertakkan giginya, mereka bahkan menggunakan kekuatannya untuk memberi makan diri mereka sendiri, tetapi kedua pisau itu masih melayang di udara. Gambar ini seperti gambar film dengan tombol pause ditekan. Kedua ninja itu melebarkan mata mereka, menatap Alex Chu dengan mata terkejut. Menakjubkan, dia benar-benar menjepit ujung pisau dengan jari-jarinya. Sungguh kecepatan yang menakutkan ini. Sungguh ledakan yang mengerikan. Mereka ingin menarik kembali pisau dengan putus asa. Hanya saat berikutnya, boom, boom. Alex Chu menjepit jarinya dengan keras, dan kedua pedang ninja itu meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan Alex Chu yang tersisa tetap tidak berkurang, jari pedangnya menusuk, dan dengan satu klik, ninja di depan memuntahkan seteguk darah. Dengan satu klik, dia mematahkan beberapa tulang rusuk, dan seluruh orang terbang 5 atau 6 meter jauhnya. Tanda seru. Penonton terdiam. Hanya Alex Chu yang berjalan perlahan menuju ninja yang tergeletak di tanah. Haha, ninja. Kapan ninja akan dihina? Alex Chu menatap ninja yang terluka parah di tanah dengan mengejek, dan kemudian menginjak wajah ninja dengan satu kaki. Bukankah ninja menghina? Bagaimana jika aku mempermalukanmu sekarang? Bukankah kamu hebat? Ayo, katakan padaku, apa hebatnya ninjamu? Senyum di wajah Alex Chu tiba-tiba menghilang, dan kemudian dia jatuh dengan satu kaki, menghancurkan kepala ninja dengan satu kaki. Yang lain benar-benar terpana pada saat ini, dan bahkan tidak menyadari apa yang terjadi barusan. Tidak hanya ninja yang tersisa, bahkan Xiaogang dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi barusan. Dua ninja terbunuh seketika oleh Alex Chu, dan salah satunya dihancurkan oleh Alex Chu. Alex Chu menghancurkan kepala ninja seperti sedang menghancurkan kaleng. Sangat mudah. Ninja yang tersisa tercengang, dengan ekspresi panik di wajahnya. Alex Chu terus mencibir ninja terakhir. Ninja, datang ke China untuk berpura-pura dipaksa. Kamu sangat berani. Terjebak. Alex Chu baru saja menamparkan wajahnya, menamparkan ninja terakhir, dan mendarat di tanah karena malu. Baga, sang ninja menahan tanah dengan pisau, dan bangkit dengan susah payah, hampir berteriak. Oh! Alex Chu menamparkan backhand lain, dan setengah dari wajah ninja ditampar dan pingsan. Diam. Keheningan yang mematikan. Tidak ada yang berani membuat suara, dan Alex Chu berjalan ke ninja yang dikipasi sampai mati. Heh, bukankah kamu sangat bergengsi? Apakah kamu masih tidak membuka mulut untuk mengutuk? Kenapa tidak luar biasa sekarang? Alex Chu menendang dengan santai dan menendang ninja setengah mati terakhir. Ledakan, ninja itu terlempar langsung ke kejauhan tak jauh dari Kazuo Tangsawa. Melihat bawahannya disiksa sampai mati oleh Alex Chu, wajah Tang Ze Kazuo berubah menjadi hijau. Kemudian Alex Chu melihat jauh ke dalam hutan lebat dan bertepuk tangan. Ninja anjing. Itu hanya seonggok sampah. Kemudian Alex Chu terus berjalan ke depan. Xiaogang dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dan melangkahi ninja yang sudah mati. Kazuo Tang Ze dan lebah berbisa saling memandang. Ekspresi wajah Tang Ze Kazuo sangat jelek, dia telah merencanakan untuk melihat Alex Chu membodohi dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, Alex Chu benar-benar membunuh 3 anak buahnya. Lebah berbisa mengerutkan kening dan ragu-ragu di dalam hatinya, apakah pemuda Cina ini benar-benar memiliki banyak latar belakang. Lebah beracun itu menelan, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, atau, mari kita menyerah, pemuda ini terlalu kuat dan sama sekali berbeda dari informasi. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Itu terlalu memalukan. Pedangku yang bermartabat terbang ke langit dan kesabaran datang ke China untuk membunuh target. Dia tidak hanya membunuh 3 bawahanku berturut-turut, tapi aku juga diejek sebagai sekelompok sampah. Jika insiden ini diteruskan kembali ke Dongying, Kazuo Tangsawa akan malu menjadi seorang ninja di masa depan. Dia ingin membalas dendam, dan ketiga bawahannya telah dihapuskan. Untuk balas dendam ini, dia harus membalas dendam. Begitu kata-kata ini jatuh, wajah Poison Bee berubah lagi. Kazuo Tangsawa. Ternyata itu adalah ninja tingkat atas dari Fei Tian Yu Jianliu. Fei Tian Yu Jianliu, tapi genre paling mulia di antara ninja timur. Kekuatan Sangren yang diakui oleh genre ini dapat digambarkan sebagai menakutkan.
Legenda mengatakan bahwa aliansi pembunuh dulu terkenal dengan pendekar pedang kekaisaran terbang, dan dia melawan dua tuan di Dongying. Pertempuran itu mengejutkan seluruh aliansi pembunuh. Karena kedua Grandmaster bergabung dan dibunuh oleh Sang Ren. Hanya saja Sang Ren berbeda dari Black Widow Natasha. Dia sangat rendah di Liga Pembunuh. Tidak banyak orang yang tidak tahu namanya, dan bahkan lebih sedikit orang yang pernah melihatnya. Venom B tidak pernah menyangka bahwa Kazuo Tang, yang tampak diam di depannya, ternyata adalah Sang Nin yang membunuh dua Grandmaster berturut-turut. Tidak peduli seberapa kuat Alex Chu, apakah masih bisa dibandingkan dengan Sang Ren Fei Tian Yu Jianliu. Ini menunjukkan bahwa anak bermarga Chu sudah mati. Lebah berbisa, apakah kita masih perlu mundur? Kazuo Tangzawa berkata dengan dingin. Mundur juga, denganmu, anak bermarga Chu pasti akan mati. Bab 558. Pada saat yang sama, Heliware, yang diikat ke bagasi, akhirnya bangun. Heliware senang pada awalnya, karena dia tahu bahwa Alex Chu akhirnya datang. Dia tahu bahwa Alex Chu pasti akan datang. Tapi kemudian Heliware penuh dengan kekhawatiran. Karena dia kebetulan mendengar percakapan antara Venomous B dan Kazuo Tangzawa. Meskipun Heliware tidak tahu apa maksud Sang Ren Fei Tian Yu Jianliu, dia tahu dari tanggapan lebah berbisa bahwa ninja ini pastilah pembunuh top. Pada saat yang sama, Kazuo Tangzawa sudah membawa pisau, bersembunyi seperti macan tutul ke sisi arah depan Alex Chu. Dari sudut ini, dia bisa meluncurkan serangan tak terduga ke Alex Chu. Venom B juga memasang senapan sniper di atas batu besar. Dari sini, moncongnya dapat menutupi sebagian besar hutan. Pelurunya sangat beracun, dan selama sedikit menyentuh kulitnya, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi genangan darah dan mati kesakitan. Saudara Alex Chu, ayahku sudah mati. Mereka ingin berurusan denganmu. Waspadalah terhadap penembak jitu. Dan Fei Tian Yu Jianliu Sang Ren. Kamu tidak boleh datang. Heliware tahu itu berbahaya untuk dilakukan, tetapi dia bahkan lebih takut bahwa Alex Chu akan mengalami kecelakaan, jadi dia keluar dan berteriak dengan sekuat tenaga. Brengsek. Tiba-tiba mendengar seorang wanita berteriak dari belakang, lebah berbisa dan Tangzawa Kazuo terkejut sesaat, dan kemudian marah. Mereka berpikir mengapa Liware pingsan dan tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi mereka menceritakan banyak kisah di dalamnya. Hasilnya semuanya diledakkan oleh Heliware. Terjebak. Lebah beracun menamparkan wajah putih salju Heliware dengan tamparan, dan kemudian membenturkan lututnya ke perutnya. Kemudian, lebah beracun menjambak rambut panjang Heliware dan menarik leher giok putih saljunya. Dia berkata kepada Tangze Kazuo, kemari, aku menarik rambutnya, kamu datang dan memenggal kepalanya. Kazuo Tangzawa melirik, dan tidak mencabut pedang ninja, tetapi berkata, samurai sejati tidak pernah repot-repot membunuh wanita. Jaga dia, biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana kita membunuh pemuda Cina. Biarkan dia merasakan apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Lebah beracun itu menatap Heliware dengan enggan, dan memasukkan seikat kain katun ke mulutnya. Setengah dari wajah Heliware bengkak, dan air mata mengalir. Pada saat rambutnya ditarik oleh lebah beracun, dia benar-benar berpikir dia akan segera mati. Pada saat itu, yang lebih dalam hatinya bukanlah rasa takut, tetapi ketakutan bahwa Alex Chu akan mengalami kecelakaan karena menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Alex Chu benar-benar memiliki dua kekurangan karena menyelamatkannya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa menutup matanya dengan tenang. Posisi ini telah terungkap, bahwa wanita ini pergi, kita harus mundur agak jauh. Kazuo Tangzawa berkata dengan dingin. Lebah berbisa itu mengangguk dan menyeret Heliware ke bagian yang lebih dalam dari hutan lebat. Sepanjang jalan, keduanya membersihkan semua jejak yang tersisa di sepanjang jalan, tanpa meninggalkan jejak. Tidak jauh. Mata Alex Chu tiba-tiba menegang. Hei Xiaolin, benar-benar mati. Dengan kata lain, dari hampir 100 orang yang memasuki gunung, satu-satunya yang selamat adalah Heliware. Ini membuat Alex Chu sangat marah. Sekelompok pembunuh terkenal datang ke sini untuk menjadi lancang, sialan, menipu mereka terlalu banyak. Kali ini aliansi pembunuh mengirim banyak elit. Bahkan Sang Ren dari Dongying Fei Tian Yu Jianliu dikirim. Alex Chu baru saja mengetahui bahwa meskipun kekuatan ketiga ninja tidak sebaik dia, mereka jauh lebih kuat dari ninja biasa. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketiga ninja ini adalah anggota Fei Tian Yu Jianliu. Pada saat ini, Xiao Gang menjawab panggilan, dan setelah menutup telepon, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tuan Chu, suara tembakan di gunung membuat polisi khawatir sekarang. Polisi telah mencapai kaki gunung. Saya telah berbicara tentang situasi di sini, dan sekarang sejumlah besar orang telah dimobilisasi dan gunung telah dihancurkan. Disegel.
Xiao Gang melanjutkan, tim penyerang telah memasuki gunung dan bergegas ke sini. Kaptennya bernama Li Shao, dan dia berkata dia mengenalmu. Alex Chu mengerutkan kening. Li Shao adalah cucu Li Sanhe. Dia dibawa ke tentara sebelumnya, tapi sekarang dia telah menjadi kapten tim penyerang polisi. Katakan pada mereka untuk terus menyegel gunung dan tidak membiarkan siapapun keluar. Alex Chu berkata dengan dingin. Oke. Xiao Gang mengangguk dan dengan cepat mengangkat telepon lagi. Alex Chu terus berjalan ke depan. He Xiaolin sudah mati, tetapi Heliware masih hidup. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan Heliware. Di semua biaya, karena ini adalah janjinya kepada He Xiaolin. Beberapa bulan yang lalu, di tepi pantai Pulau Peristirahatan, He Xiaolin pernah mengatakan kepadanya bahwa keluarga He akan mendukung sepenuhnya semua kegiatan bisnisnya di Jinling. Sebagai syarat, He Xiaolin menyarankan jika suatu hari dia memiliki masalah, dia harus menggantikannya. Dia datang untuk menjaga putrinya. Seorang pria dari kata-katanya. He Xiaolin, aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Jejak dingin melintas di mata Alex Chu. Dia membuka persepsinya secara maksimal. Semua gerakan dalam jarak 100 meter, bahkan suara setetes air yang jatuh ke tanah, tidak bisa lepas dari telinganya. Meskipun lebah berbisa dan Kazuo Tangzawa telah menghapus jejak mereka selama retret mereka, Alex Chu masih menemukan kekurangan. Rerumputan lembut yang diinjak-injak di tanah, cabang-cabang mati yang secara tidak sengaja patah dalam retret yang tergesa-gesa, serangga yang muncul di pegunungan dan hutan. Semua ini menunjukkan arah Alex Chu. Lagi pula, dalam hal melacak dan membunuh orang, tidak ada yang lebih mahir dari Alex Chu. Kemampuan anti pengintaian yang dibanggakan oleh Poison Bee dan Tang Ze Kazuo tidak lebih dari anak-anak yang bermain di depan Alex Chu. Dalam beberapa menit, Alex Chu datang ke tempat yang tidak jauh dari tempat persembunyian mereka. Heliware diikat di tumpukan daun seperti kue beras, dan bahkan mulutnya ditutup dengan kain katun. Dia mendengar suara langkah kaki tidak jauh, mengetahui bahwa Alex Chu akan datang, dan dia sangat cemas sehingga dia memutar tubuhnya dengan putus asa untuk membuat suara untuk memperingatkan Alex Chu agar tidak datang. Karena dia melihat Tang Ze Kazuo dan lebah berbisa telah menyiapkan penyergapan dengan matanya sendiri. Menurut rencana, ketika Alex Chu muncul dan menyelamatkan Heliware, Tang Ze Kazuo dan Alex Chu bertarung dengan sengit. Lebah berbisa melihat ke bawah dari ketinggian dan menunggu kesempatan untuk menembak dan mendukung. Sementara Alex Chu ingin melindungi Heliware, dia ingin melawan Tang Ze Kazuo pada saat yang sama, dan dia juga harus menjaga dari serangan penembak jitu dari lebah racun. Triple Ultimate Move, bisa dibilang ini game must kill. Setidaknya, tidak peduli di mata Heliware, atau di mata lebah berbisa dan Tang Ze Kazuo, selama Alex Chu muncul, dia harus tetap di sini. Adapun dua mundur sekarang, mereka tidak mundur terburu-buru, tetapi hanya untuk menarik Alex Chu di sini. Alex Chu mendengar suara Heliware. Dia juga mendengar tanda peringatan dengan suara teredam samar Heliware. Dia tahu betul bahwa Heliware ditinggalkan di sana sebagai target hidup, pasti ada penyergapan di sekelilingnya, dan musuh akan menatapnya dalam kegelapan. Tapi dia tidak bersembunyi, dia juga tidak menyembunyikan dirinya. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan nyawa Heliware, dia harus berjuang dengan nyawanya sendiri. Atau pembunuhan. Kehilangan dua pembunuh, atau dia dan Heliware dibunuh oleh pihak lain bersama-sama. Sesederhana itu. Dan tidak pernah gayanya untuk menyusut kembali. Setelah mengatur pernapasannya, dia menenangkan pikirannya, energi sejati dalam dantiannya beredar dengan cepat, dan fitur wajahnya mencapai kondisi terbaik dalam sekejap. Alex Chu berjalan tegak dan tegak, berjalan ke tumpukan daun, dan memeluk Heliware dari dedaunan. Melihat bahwa Heliware tidak terluka, dia menghela nafas panjang lega. Alex Chu menghancurkan tali di tubuh Heliware, dan kemudian menarik kain katun dari mulutnya. Heliware hampir menangis. Dia menatap Alex Chu, matanya memerah karena kesal, bukankah aku katakan jangan datang ke sini? Pergi, ada penyergapan di sini. Sebelum Heliware bisa menyelesaikan kata-katanya, Alex Chu tiba-tiba berbalik, melihat batu biasa di belakangnya, dan berkata dengan ringan, jangan bersembunyi dan keluar. Aku sangat terburu-buru.